Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan pengertian mad dan juga pembagian-pembagiannya. Sekarang kita lihat dulu. Di sini ada pengertian mad. Kita akan lihat dulu pengertian mad itu seperti apa. Pada bab ini kita akan membahas tentang bab mad, ya, dengan maksud agar kita bisa mengamalkannya, ya. Maksudnya tujuannya akan menambah keindahan di dalam melantunkan kitab suci Al-Quran. Dengan mengenal apa sebenarnya mad itu, mengenal macam-macamnya mad, ya, mengenal pembagian-pembagian mad, dan juga mengenal kadar-kadar panjangnya. Lalu kemudian kesalahan pada saat membaca mad ini akan menjadi kesalahan besar. Kenapa? Karena akan merubah makna daripada kalimat tersebut, terutama pada pembacaan mad asli, yang menjadi kesalahan besar ketika kita salah di dalam membacanya. Ya, bisa salah itu, ya, nanti akan fatal artinya. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu tidak ada matnya, ya, artinya hidayah, ya, petunjuk. Nah, kalau kita ganti menjadi hudan, ya, bedanya cuma ada hu-nya menjadi panjang 2 harakat. Yang hudan artinya hidayah atau petunjuk, sekarang kita ganti hudan adalah Yahudi. Jadi artinya akan berubah, ya, tinggi sekali. Jadi kalau kita la raiba fihi hudal lil muttaqin, inilah Al-Qur'an yang adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk hudan itu kita ganti menjadi hudan, maka Yahudi bagi orang-orang yang bertakwa. Nauzubillah. Ya, kita ini orang-orang yang takut kepada Allah dikatakan sebagai orang Yahudi yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar, ya. Terus kemudian banyak kesalahan yang terjadi pada saat pembacaan mad ini. Ini adalah karena apa? Karena tidak konsisten pada kadar panjangnya, oleh sebab terpengaruhnya oleh lagu. Biasanya begitu, ya. Ya, lagunya itu Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun itu tidak merubah makna, tapi akan terdengar risih di telinga kita. Karena apa? Karena panjangnya yang tidak konsisten itu yang membuat kita tidak enak mendengarnya. Meskipun ini adalah kesalahan kecil, ya, akan tidak mengurangi keindahan dalam membaca Al-Quran, tapi akan mengurangi keindahan di dalam membaca Al-Quran. Di dalam kitab Matan Tuhfatul Hafal, mad ini ada 9 macam yang perlu kita ketahui, serta kita mengenal macam-macam daripada mad tersebut. Kita lihat. Yang pertama, mad itu adalah 1 badal, ya, ini masih kategori mad asli, ini semua di atas nih. Ya, 3 mad asli, badal, iwad, dan istilah kasirah. Terus kemudian mad far'i nanti, ya, cabangnya mad itu juga ada 3 untuk yang bertemu hamzah. Ada silah tawilah, ada jaizun fasil, dan wajib mutasil. Dan kemudian lagi ada mad asli yang dipengaruhi oleh sukun. Ini ada 3 juga. Ada arid disukun, ada lin, dan juga lazim. Jadi rangkumkan ini. Ya, kalau Ustadz bilang pembagian mad itu seperti apa? Pembagian mad itu yang dikategorikan mad asli ada 3 ini, badal, iwad, dan juga silah qasirah. Terus kemudian mad asli yang dipengaruhi oleh hamzah juga ada 3 nih. Jadi panjang sudah nih, ya. Dia adalah silah tawilah, jaizun fasil, dan juga wajib muttasil. Dan mad asli yang dipengaruhi oleh sukun juga ada 3, yaitu arid disukun, mad lin, dan juga mad lazim. Jadi semuanya ada 9. Sekarang kita lihat apa sih pengertiannya mad itu. Al-maddu huwa ziyadah. Mad itu artinya tambahan. Perhatikan, mad artinya menambah atau tambah kadar panjangnya, ya. Mad secara istilah yaitu memanjangkan suara pada huruf mad karena adanya sebab sesuatu. Tempat keluar makhraj atau tempatnya huruf ini, makhrajnya ini, mad ini, huruf mad adalah al-jauf. Al-jauf itu mana? Rongga mulut. Coba huruf ba nih, ya. Kalau huruf ba itu kan bunyinya di bibir, ya, makhrajnya ba, bi, bu. Tapi kalau kita ba kita panjangkan ba. Ya, jadi yang panjang itu, suara panjang itu adalah di al-jauf, yang keluar dari rongga tenggorokan terus keluar hilang sendiri beserta habisnya suara.
a, ba, bi, bu. Nah, itulah yang menyebabkan panjang suara, itulah yang dikatakan makhrajnya al-jawf. Ya, ini jadi rangkumkan juga makhrajnya al-jawf itu adalah di tenggorokan. Kemudian adapun huruf mat itu ada 3 huruf mat ini ya, ini rangkumkan nih. Huruf mat ada 3, yaitu huruf alif 1, 2 huruf ya, dan 3 huruf waw sukun. Ya sukun dan waw sukun. Seperti yang dikatakan Imam Al-Jamzuri, hurufuhu salasatun fa'iha hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Huruf mat itu ada 3 katanya Imam Al-Jamzuri. Hafalkanlah dari lafaz wai, waw, alif dan ya. Atau disebut ini seperti ini ya, nu, berarti waw sukun didahului dhamma. Hi, ya sukun didahului kasrah, dan ha, berarti alif yang didahului fathah. Baiklah, sekarang kita kembali. Kita akan lihat dulu skema dari pembagian mat ini ya. Ada yang mat asli atau dikatakan mat tabi'i, dan ada juga mat far'i. Mat far'i ini adalah cabangnya mat asli. Adapun secara umum pembagiannya terbagi 2, yaitu mat asli. Sekarang kita pelajari adalah mat asli dulu. Mat far'i nanti setelah kita memahami mat asli. Ya, kita lihat dulu. Mat asli atau mat tabi'i. Mat asli adalah tambahan panjang suara yang kebiasaannya dibaca dengan kadar 2 harokat. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh sukun atau hamzah. Maksudnya belum dipengaruhi. Ya, karena kalau sudah dipengaruhi oleh sukun atau hamzah, maksudnya ada sukun di depannya, ada hamzah di depannya atau di belakangnya, itu sudah terpengaruh mat asli itu. Yang tadi kadarnya 2 harokat berubah panjangnya menjadi 4, bisa jadi 5 atau 6. Ya, itu sebabnya. Sekarang tabi'i itu dari kata apa? Tabiat. Tabiat itu maksudnya kebiasaan. Kita lihat. Ya, tabi'i dari kata-kata tabiat atau kebiasaan. Maksudnya tabiat itu kebiasaannya orang-orang Arab. Ketika membaca mat itu dia ya seperti itulah satu ayunan. A, I, U, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tidak bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu. Nah, itu dikatakan kebiasaannya orang Arab. Yaitu mat yang tidak dipengaruhi sama sekali oleh sebab sukun atau hamzah. Ya, kadarnya jadi 2 harokat saja. Ya, itu ini dimaksud dengan mat asli. Sehingga kalau dia kadarnya 2 harokat saja, berarti namanya masih mat asli. Kita lihat. Apa dia hurufnya 3 nih ya? Alif, ya sukun dan waw sukun. Alif yang huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Kita lihat nih. Alif didahului fathah. Alif didahului fathah. Jadi semua huruf lah, huruf ba, ta, sa. Ketika dia didahului alif itu berhadapan alif pasti dia panjang. Selama tidak ada hamzah di depannya, tidak ada juga sukun di depannya. Ya, seperti itu. Itu berarti mat asli. Huruf ya sukun, ya ini ya sukunnya didahului oleh huruf kasrah. Bi, ti, si. Ya, jadi sudah ada ayunannya. Kan kalau huruf bi ini kan belum panjangnya, bi gitu aja. Kalau ada ya sukun di depannya, bi. Jadi sudah satu ayunan. Nah, itulah yang dikatakan mat asli. Bu, tu, ya atau wasukun yang huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhamma. Ikan. Ya kalau wasukun didahului dhamma, ya sukun didahului kasrah. Karena ada nanti ya sukun didahului bukan kasrah tapi fathah. Bai, ya ai, sai. Nah, itu namanya bukan mat asli ya, tapi lin. Begitu juga bu, ada biasa bau, kau, bau, ya, seperti itu. Itu semuanya adalah lin. Seperti yang dikatakan Imam Jamzuri, bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun jaba'da maddin fat tabi'i yakun. Setiap huruf selain hamzah dan sukun ya yang datang setelah mat, maka dia adalah mat tabi'i. Ya, berarti kalau tidak ada hamzah di depan, tidak ada juga sukun di depan, maka dia adalah mat tabi'i. Baiklah, sekarang kita praktek. Contoh nih, bagian mat asli nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif di atas mat asli. Bismillah, ini sebenarnya alifnya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sukun didahului kasrah. Mat asli juga tuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. A juga mad asli. Min mad asli, ya sukun di dahului kasrah. Terus kok bisa panjang alamin? Nah, kenapa? Karena kalau kita wakaf, semua akhiran huruf itu dirubah menjadi sukun. Nun yang berharakatnya fathah ini alamina menjadi sukun. Jadi ya sukun ketika dipengaruhi oleh sukun, maka dia menjadi panjang jika mad asli dipengaruhi sukun. Rahimi, ini masih mad asli karena ya sukun didahului kasrah. Ketika dia berhadapan dengan sukun di depan, karena kalau wakaf kan menjadi sukun ya, maka mad asli ini sudah dipengaruhi oleh sukun karena wakaf. Makanya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu. Itu boleh sudah ya. Itulah maksudnya dipengaruhi oleh sukun atau hamzah. Kita lanjut latihannya. Kenali lagi mad asli. Ya, mad asli itu macam-macamnya, ada dhamma terbalik atau alif di bawah. Itu semua ada mad asli ya. Wasyamsi waduhaha, mad asli, mad asli. Wal qamari iza talaha, mad asli, mad asli, mad asli. Jadi sama panjang ini. Iza talaha, iza talaha. Usahakan sama. Wan nahari iza jallaha, mad aslinya ada 4. Naha iza jallaha, begitu. Wan laili iza yaghshaha. Berarti sini ada berapa? 1, 2, 3. Lai dia bukan mad asli. Kenapa? Karena ya sukun didahului fathah. Kalau ya sukun didahului kasrah, mad asli itu walili. Itu baru mad asli. Berarti ini bukan kategori mad asli. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-sama, alif yang didahului fathah, sebenarnya ini adalah mad asli. Mad asli harusnya 2 harokat ya kan? Cuma karena dia dipengaruhi oleh hamzah ini yang ada di depannya. Kita lihat ini hamzah di depannya nih. Jadi mad asli sudah dipengaruhi hamzah di depannya, sehingga matnya ada bendera di atas. Jadilah panjang dia. Jadi bukan mad asli lagi namanya, tapi mad wajib muttasil. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang jelas kenali dulu semua mad asli. Kita lihat lagi. Kita lihat cari yang kasrah. Falamma fujuraha. Nah ini fujuraha. Waw sukun didahului dhammah. Fujuraha wa taqwaha. Ini juga dimaksudkan mad asli. Mana lagi? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samu, mad asli. Bitagwa, mad asli. Ha. Ini mad asli juga nih. Alif didahului fathah. Kalau kita wakaf ya. Kenapa? Ya nanti kita jelaskan ini. Idzin ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha. Ini fakazzabu bu mad asli, ru mad asli. Fadamdama alaihim sifat lin alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nah, berarti tidak ada contoh ya sukun di sini ya. Jelas alif a i u itu semuanya dibaca dengan kadar 2 harokat. Seperti itu. Semoga kita bisa pahami ya, karena kita nanti akan mengenali lagi bagian-bagian daripada mad asli. Ini jenis-jenis mad asli, ada badal, ada iwad, ada silah kasirah. Ini semua dikategorikan sebagai mad asli. Kenapa? Kadarnya cuma 2 harokat saja. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Yang jelas tugas kalian sekarang adalah rangkumkan penjelasan mad yang sudah Ustaz jelaskan tadi ya, di dalam video ini ya, lalu kemudian dikumpulkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.